aku akan coba untuk tetap setia, walaupun sering bangun pagi tuh yang kayak, aduh nggak pengen banget ke kampus. For the first time in my life, pada saat aku mulai malas-malasan banget ke kampus itu bener-bener nggak niat sama sekali. Imanku mengajarkan kalau dalam kehidupan kita itu kita harus memikul salib. Dan apakah artinya memikul salib itu artinya kadang. Tapi mungkin kalau kita ngomong tentang zero to hero ya, mungkin banyak yang bertanya, zero to hero, emangnya seorang Jessica Tanusudibio ada zeronya gitu? Kayaknya nggak mungkin, se-zero-zeronya dia mungkin berapa banyak zero di belakang gitu. Ya, tapi I always believe, maksudnya setiap orang tuh pasti punya struggle-nya sendiri kan, punya zero moment, punya titik terendahnya sendiri. Kalau buat Jessica, what is your zero moment? Pernah gak sih merasa kayak gagal, rendah, dan seterusnya? Aku sih dari kecil ya kayak I've always been a people pleaser. Jadi it's really bad. It's really bad. Don't be a people pleaser. I have that tendency gitu. Kayak pengennya tuh, ya mungkin ada bagusnya pengen nyenengin orang tua gitu. Cuman di satu sisi it made me always feel kayak I'm never enough gitu. Jadi kayak selalu ngerasa kayak kurang, selalu pengennya achieve, selalu pengennya kayak at the top of the class gitu kan. Tapi long story short, fast forward pertama kali aku ke Aussie. I think I always talk about my time in Aussie itu karena itu benar-benar salah satu pivotal moment in my life gitu. Karena pertama kali aku pindah ke Aussie, pada saat itu aku kuliah di UNSW, ambil finance atas permintaan ayah. Karena aku kan anaknya indecisive gitu, kayak aku ambil apa ya gitu. Oh, you're good at math, go take finance. Okay, so I took finance. Tapi in that 1 year gitu, kayak di my finance classes itu, I really felt like it was meaningless gitu. Pada saat itu aku juga pertama kali mulai pelayanan di gereja gitu. Karena sebelumnya kalau di Indo itu, kalau misalkan ke gereja sama keluarga itu agak beda ya. Jadi karena kita datang sebagai keluarga, datang pulang, udah gitu aja gitu. Cuman pas aku pertama kali pindah ke Aussie itu aku mulai terjun ke dunia pelayanan, particularly at that time aku pelayanan youth gitu. Jadi banyak anak-anak SMP, SMA gitu. Dan pada saat yang bersamaan itu di kelas finance aku ini, kan di kelas finance tuh diajarinnya apa sih? Maximize profit, cut cost. Always, that's the goal. Tapi aku kayak rasa kayak, aduh ini kok kayaknya kita belajarnya like how to make yourself more wealthy. In essence tuh kesannya itu yang diajarkan gitu kan. Dan aku ngerasa kayak, terus apa gitu, kayak then what kalau misalkan kita have so many zeros di belakang kayak nama kita gitu, kayak then what gitu. Jadi I really felt empty. Dan pada saat itu aku I would say it's an existential crisis gitu. Aku mulai kayak mikirin apa sih arti hidup yang sesungguhnya gitu kan. Umur berapa waktu itu? 16, 17. Oke. Wow. Ya pokoknya aku kayak ngerasa kok kosong banget ya kalau misalkan hampa gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hampa gitu. Bener-bener hampa banget gitu. Kayak ngerasa kalau misalkan tujuan hidup itu cuma untuk mendapatkan kesuksesan material, itu nggak sama sekali fulfilling gitu. Jadi aku mulai malas-malasan tuh jujur. Kayak for the first time in my life, pada saat aku mulai malas-malasan banget ke kampus itu bener-bener nggak niat sama sekali. Tiap kali di kelas aku kayak zong gitu, kayak nggak gitu dengerin lecture-nya. Saya kayak aduh ini nggak berarti sama sekali gitu. Dan for the first time in my life, I failed my classes gitu. Kayak, really? Ya dalam kayak, and it's uni level gitu kan. Dan for the first time, aku kayak langsung, pas I got my grades, aku bener-bener kayak terpukul banget. Aku kayak, oh my gosh, how am I going to bring this before my parents? Karena all these years, my parents itu selalu kemana-mana, kalau tell their friends, oh ini Jessica selalu juara kelas. Jadi selalu tuh ngomongnya kayak gitu. Jadi tiba-tiba kayak, that identity is gone, like I'm a failure gitu kan.
You're no longer that Jessica. No, I'm ya no kan? longer that Jessica gitu. Tapi pada saat itu, walaupun di satu sisi kayak di mata dunia mungkin ya, everything was crumbling. Jadi satu, I was failing my classes. Dua, I broke up. I was dating and then I broke up. And tiga, kayak I really lost like just gimana ya? Itu actually masa dimana aku juga mencoba distance myself dari keluarga. Karena aku nggak suka diasosiasikan dengan ya material wealth itu sendiri gitu. Tapi di satu sisi di masa itu dimana aku ngerasa benar-benar kok semuanya ini hampa, kok kayak aku lost banget gitu. Di satu sisi di situ actually dimana I would say God found me gitu. Dan di masa itu tuh where I first understood gitu kalau misalkan identitas aku itu bukan di apa yang bisa aku capai ataupun di apa yang orang tua aku sediakan untuk aku gitu. Tapi identitas aku adalah first and foremost sebagai anak Tuhan gitu. Dan itu yang jujur walaupun kalau di mata dunia kayak gila everything is like crumbling, tapi di satu sisi I would say that in those moments of like I guess failure gitu ya, itu malah dimana aku mengerti gitu for the first time apa itu iman, apa itu arti iman yang sesungguhnya. Wow, and sometimes memang bener ya kalau kata orang bilang in crisis justru ya kita menemukan identity kita yang sebenarnya. Karena in crisis justru kita malah apa ya dipaksa untuk berpikir wah everything else is crumbling down gitu. So what's left? Benar gak sih? Iya. Kayaknya mungkin kalau buat kita ya, maksudnya for me personally, kalau saya kan dengerin cerita dari Jessica, aku juga jadi ingat kayak pertama kali aku terpaksa harus kuliah di luar negeri sendiri, jauh dari orang tua, justru mendekatkan aku ke Tuhan. Maksudnya kalau aku ngelihat kayak dulu, aku selalu ngerasa Tuhan itu kayak Allah Bapa yang Maha Kuasa yang jauh di atas di surga gitu kan, kayak jauh banget gitu. Tapi it's like ya itu, maksudnya jauh dari orang tua membuat aku merasa bahwa ya itu jadi kayak teman curhat, jadi teman ngobrol, bahwa dia tuh ya teman ngobrol biasa aja gitu yang bisa jadi listening ear gitu. Ya, tapi for you to experience that in such a young age, berarti waktu itu belum nyampe 20 juga belum dong, bener nggak? Kayak teenager, iya nggak sih? Wow, that's good. How is your parents reaction ketika dikasih tahu? Feel kayak kayak aku sih lumayan kaget. They were actually quite gracious about it. Try again gitu kan. Dan actually aku nggak ngomong sama mereka immediately gitu ya. Aku ngomongnya a bit later gitu, in the next semester. Ketika aku mengulang kelas itu aku baru ngomong gitu. Tapi mereka kaget lah, kayak mereka kaget tapi reaksinya nggak seperti yang aku expect. Aku kira mereka bakal kayak marah gitu kan, kayak what gitu, kamu nyanyiin your time there. Tapi reaksi mereka nggak seperti itu, and mereka understanding sih, which for me also was part of mungkin that point of realization gitu. Kalau misalkan identitas aku bukan dalam achievement aku juga gitu. Oke. Tapi apa yang membuat kamu tetap mau continue? Karena kan aku bayangin, maksudnya buat anak-anak remaja, sometimes kayak, okay, once we know ourselves, terus kita merasa bahwa, okay, this is what I want, gitu. Dan yang misalnya kayak contohnya finance, this is not me, gitu kan. Ya saya punya hak dong untuk memilih apa yang saya mau. Kenapa saya harus mengikuti sesuatu yang pada saat itu saya sadar bahwa itu bukan pilihan saya, gitu. Maksudnya you have a choice bahwa kamu bisa aja, ya udah saya nggak mau deh ganti yang lain, gitu kan. Tapi you still continue, right? Sebenarnya salah satu hal yang bikin aku kayak nggak niat sekolah at the time itu karena tiba-tiba kayak desire aku tuh mengalih gitu. Yang tadinya pengen nyenengin orang tua dengan memberikan mereka nilai yang baik gitu. Pada saat itu tiba-tiba aku pengen sekolah teologi. Oh iya? Iya. Tapi yang itu belum selesai kan? Belum. Oke, jadi aku tuh kayak benar-benar aduh,
kenapa pengen banget drop out gitu, pengen banget. Itu I was literally at the brink of dropping out, sampai udah beberapa kali itu ngomong sama pendeta aku at that time, kayak aku pengen drop out aja gitu, aku pengen sekolah Alkitab aja. Cuman salah satu yang aku diingatkan gitu berkali-kali itu just be faithful in the little things. Dan aku tuh berkali-kali kayak aduh kenapa sih harus ini benar-benar out of my, kayak bukan keinginan aku gitu kan. Tapi salah satu hal yang aku selalu diingatkan adalah imanku mengajarkan kalau dalam kehidupan kita itu kita harus memikul salib. Dan apakah artinya memikul salib itu artinya kadang you have to do things you don't wanna do. Tapi pada saat itu specifically aku belajar untuk setia sih gitu. Aku belajar emang ini bukan keinginan aku, cuman aku akan coba untuk tetap setia walaupun sering bangun pagi tuh yang kayak aduh nggak pengen banget ke kampus. Tapi ya udah belajar setia aja gitu. Dan akhirnya lulus. Thank God. Lulus gitu, dan malah lanjut master lagi di bisnis karena emang orang tua lumayan menuntut kita master, jadi kita semua harus master. Tapi by God's grace after that, so lulus in finance and a master in business law. Good combination. Yes. People say that apparently, so that's good. Yeah, and then afterwards baru sekolah teologi. So that was like 3 years after. Menunggu 3 tahun ya. Tapi again itu dibutuhkan kedewasaan ya untuk seorang remaja, dimana ketika dia tahu walaupun ini bukan pilihan saya, tapi kita punya tanggung jawab dan kesetiaan gitu untuk bisa setia pada prosesnya dan percaya pada prosesnya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menyelesaikan tanggung jawab kita, it will always be a habit kan. Next time kita mulai sesuatu terus tiba-tiba perasaannya berubah, ada interested di hal yang lain dan pindah-pindah. Mungkin itu penyakit anak muda sih, tapi bener gak sih? Kayak I feel like aku sendiri gitu ya. Kita sering banget ngomong tentang just follow your passion. Do what you're passionate about gitu kan. You do you gitu kan, kesannya selalu orang ngomong gitu. Padahal sebenarnya itu penyakit anak muda sih, yang kayak kita gak bisa diam dan setia di satu tempat yang udah dipercayakan kita gitu. Betul. I seneng untuk bisa dengar itu dari seorang anak muda, milenial juga. Because I keep telling, bener kan, aku selalu keep telling them gitu. Maksudnya yes of course it's good to, if we know our passion is good. Bahkan bersyukur banget kalau kita udah tahu apa passion kita. Tapi maksudnya buat anak-anak muda tuh kita jangan sampai mengatasnamakan passion di atas segalanya sehingga itu membuat kita manja gitu. Maksudnya kayak kenapa begitu lulus belum kerja? Kenapa belum kerja? Ya belum ketemu yang sesuai passion gue. Gitu kan. Terus kerja di sebuah perusahaan semuanya udah oke, kenapa ogah-ogahan ya nggak sesuai dengan passion gue gitu kan. Jadi kayaknya apa-apa mengatasnamakan passion gitu atas kemanjaan kita dan itu. Tapi menurut saya, makanya saya selalu bilang it's about being responsible. Kalau misalnya kamu udah lulus terus kamu harus nyari kerja dan memang kamu belum kerja sesuai dengan passion kamu, ya it's okay, you still have to do it gitu kan, bagian dari tanggung jawab kamu. Daripada kamu nganggur masih tetap makan duit orang tua, terus bilangnya follow your passion, this is not my passion gitu. Iya, setuju dong berarti? Setuju banget. Yeah, I'm happy. Iya, soalnya for example kayak tren anak muda juga zaman sekarang itu kan dari satu pekerjaan pindah ke yang lain tuh cepat banget kan. Karena udah bosen kayak mau cari. Selalu kayak gitu, kayak selalu ada yang dicari aja gitu. Ya ada bagusnya cari pengalaman, cuman kadang juga ada bagusnya untuk stay with the process, like what you said gitu. Betul. Setia pada prosesnya. Mungkin itu sih yang aku belajar untuk terapin kadang gitu. Nggak gampang sih, suka kayak pas nampung kayak baper dikit gitu, pas baper kayak aduh kok ini orang jahat sih gitu. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.